Halo Sobat Tani, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Petrus Canisius Guras, biasa dipanggil Us. Saya alumni Politeknik Pertanian Negeri Kupang, tamatan tahun 2016. Jurusan saya di Manajemen Pertanian Lahan Kering dan bergelut di bidang studi, program studi Manajemen Sumber Daya Hutan. Jadi teman-teman, saat ini saya bergelut di bidang usaha budidaya jamur tiram, karena memang selama ini setelah saya pelajari jamur tiram ini dia sangat rentan di iklim yang sangat panas, tapi saya mencoba untuk melawan suhu ini agar produksi jamur itu lebih maksimal. Agar teman-teman bisa membuktikan seperti apa jamur tiram itu aslinya, mari kita lihat langsung di tempat produksi saya. Jadi sebelum kita menuju ke tempat budidaya jamur, saya ingin menjelaskan sedikit berkaitan dengan jamur tiram. Jadi di sini saya memulai produksi jamur tiram itu sejak tahun 2019, tepatnya di bulan September. Sekarang sudah mau jalan 4 tahun. Budidaya awal itu berjumlah 50 backlog. Itu sebagai tahap percobaan. Memang awal-awal saya agak ragu dengan budidaya jamur. Yang pertama itu kenapa saya ragu, karena di sini adalah daerah yang sangat panas. Karena jamur tiram ini dia rentan sekali untuk di daerah panas, tetapi saya mencoba untuk membuat 50 backlog dan puji Tuhan hasilnya 100% jadi. Setelah itu produksi saya mulai meningkat dan meningkat sampai di 1000 backlog. Oke, teman-teman Sobat Tani, ini hasil budidaya saya jamur tiram. Ini yang diproduksi tahun 2022 ini. Proses pemanenan jamur ini sudah dilakukan 7 kali. Jika ini nanti berbuah lagi, ini panen yang ke-8. Backlog ini memang sudah sangat kecil. Saya sudah potong bagian depannya agar nanti bisa produksi lagi. Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan backlog ini, saya menggunakan dedak padi, yang kedua dedak jagung, kapur dolomit CaCO3, dan juga serbuk kayu. Serbuk kayu juga di sini kita steril lagi, tidak menggunakan serbuk kayu yang mentah, kita menggunakan serbuk kayu yang kering. Proses pembuatan budidaya jamur ini melalui proses fermentasi. Itu dilakukan fermentasinya dalam tempo 7 hari. Oke teman-teman, ini alat penunjang kerja saya. Ini adalah alat press backlog. Ini alat terbuat dari kayu. Saya masih menggunakan alat-alat manual karena dengan fasilitas yang kurang mendukung, maka saya menggunakan alat ini. Alat ini digunakan untuk press backlog. Kapasitas untuk press backlognya satu hari itu bisa mencapai 300 backlog. Sedangkan yang ini alat campur media. Agar tidak menggunakan skop, maka saya menggunakan alat ini. Alat ini kemarin kita dapat dari pemerintah daerah, karena mereka mendukung dengan program kerja saya, maka mereka adakan alat ini. Ini adalah alat campur. Sedangkan ini juga ada cincin backlog. Cincin backlog di sini juga ini bantuan dari pemerintah. Bantuan dari pemerintah ini digunakan untuk pembuatan backlog jamur.
Dan juga ada plastik. Sini ada plastik. Plastik ini diberikan oleh pemerintah daerah. Plastik ini fungsinya untuk mengisi media serbuk yang sudah dicampur sehingga bisa menghasilkan backlog. Jadi selama saya bergelut di bidang budidaya, khususnya di budidaya jamur tiram ini, biaya yang saya keluar sejak awal itu mulai dari 2019 itu hanya bermodalkan 500.000. Yang paling banyak saya keluarkan modal itu cuma di beli plastik untuk backlog, yang kedua untuk bibit. Sumber bibit yang saya peroleh ini dari salah satu dosen di Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Puji Tuhan juga bibitnya sangat memuaskan sehingga saya bisa panen jamur dengan hasil yang maksimal. Jamur tiram ini saya panen dalam tempo 2 bulan itu menghasilkan 5 kg satu kali panen, dengan harga jualnya 50.000 per kilogram. Dalam proses penjualan ini juga saya tidak melulu jualnya ke kilo, tergantung kebutuhan masyarakat. Jika mereka permintaannya di bawah 50, maka itu yang saya berikan. Saya Petrus Kanisius Guras, saya bangga jadi alumni Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Politani bisa, vokasi kuat.